Baik, hari ini saya akan berbicara tentang pertemanan yang sehat, healthy friendship. Tidak semua orang harus jadi teman. Ada 5 jenis hubungan. Yang pertama, people who pass by, orang-orang yang hanya lewat di hidup kita. Saya bilang ini di luar pagar, di luar gerbang. Orang-orang yang cuma sekedar lewat aja. Kita kenalan, kita mungkin ketemu satu kali. Orang-orang yang lewat saja di hidup kita. Yang kedua, orang-orang yang kita sekedar tahu. Mungkin kita kenalan, kita tahu orang itu, tapi tidak terlalu dekat ya. Saya sebut ini di halaman ya. Kita kenal banyak orang. Kemudian teman-teman. Orang-orang yang kita sebut teman adalah orang-orang yang mengenal kita dan kita mengenal mereka. Ini tahapnya ibarat di rumah itu masih di ruang tamu ya. Hubungannya masih sebatas teman. Yang kemudian good friends, teman baik. Nah, ini yang mungkin ibaratnya di rumah itu di dining room. Sudah bisa makan sama kita, sering ngobrol sama kita. Teman baik yang ngerti kita lebih dalam. Orang yang bisa kita ajak cerita dan peduli sama hidup kita. Dan tentu tingkatan paling tinggi yang berikutnya dalam pertemanan adalah sahabat, best friend. Ini diumpamakan dalam rumah itu dia sudah boleh masuk ke kamar kita, lihat kamar kita seperti apa. Nah, tidak semua orang dalam hidup ini harus jadi teman. Kenapa? Ada 3 alasan. Yang pertama, teman menentukan masa depan. Teman itu akan menolong kita membuat keputusan. Keputusan menentukan masa depan. Banyak anak remaja ketika mereka naksir cowok atau cewek, mereka akan tanya sama temannya, gimana menurut kamu tentang orang ini? Ketika kita mau buka usaha, kita akan ngobrol sama teman kita, gimana menurut kamu kalau saya buka usaha ini? Teman berpengaruh dalam kita mengambil keputusan yang tentu menentukan masa depan. Kemudian teman juga membuka pintu kesempatan, the power of connection. Ketika kita dewasa, kita mau buka usaha maupun kita cari kerja, kita akan sangat butuh koneksi. Orang-orang yang bisa buka jalan buat masa depan kita adalah teman-teman kita. Makanya kadang-kadang mungkin orangnya tidak terlalu cerdas waktu sekolah, tapi karena dia pandai dalam bergaul, hubungannya banyak, koneksinya banyak, doors of opportunity, pintu kesempatan terbuka jauh lebih lebar untuk anak itu maju. Nah, yang kedua, kenapa tidak semua orang harus jadi teman? Pertemanan adalah investasi waktu yang berharga. Saya rasa nggak cuma waktu ya, investasi uang, waktu, dan hidup kita. Karena teman akan jadi bagian dalam hidup kita dan bahkan keluarga kita. Berapa banyak kita yang ingin anak-anak kita juga bermain, menjadi teman dari anak-anak teman-teman kita. Satu kali saya punya teman yang cukup dekat dengan kami. Kemudian anak saya main dengan anaknya teman ini. Nah, tanpa saya sadari, anak teman saya ini membuli anak-anak saya. Nah, hati-hati ketika kita berteman dengan orang. Jangan paksa anak-anak kita untuk jadi teman dengan anak-anak teman kita. Karena mereka akan bisa memilih teman yang sesungguhnya. Dan yang ironi, selama bertahun-tahun kami berteman baik, anak-anak saya nggak pernah cerita bagaimana mereka dibully. Jadi hati-hati, karena pertemanan itu menentukan juga keluarga kita gitu. Masukan dari teman bisa membuat suami istri bertengkar. Pertemanan itu investasi waktu yang berharga. Kita pergi liburan bareng sama mereka, kita sering makan malam sama mereka. Teman akan menjadi bagian hidup kita dan keluarga kita dan memakan waktu kita. Nah, tidak semua orang perlu jadi teman, kita harus bijaksana memilih teman. Yang ketiga, hubungan punya kuasa memindahkan apa saja. Makanya nggak heran ya, kelakuan sekelompok orang itu sama ketika mereka berteman. Birds always fly with the same feather. Kelakuannya sama gitu, karena hubungan punya kuasa memindahkan bahkan keyakinan kita. Berapa banyak kita ikut keyakinan teman. Dulu waktu masih kecil saya bukan beragama Kristen, saya waktu itu masih beragama lain ya. Kemudian karena ikut dari keluarga, lalu sekolah di sekolah Katolik. Nah, punya teman-teman yang sering ngajak ke gereja. Akhirnya saya dibaptis dan menjadi seorang Katolik waktu saya sekolah. Hubungan bisa punya kuasa memindahkan.
Salah satunya keyakinan, ya. Belief system kita dipengaruhi oleh pertemanan. Yang kedua, firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Di ayat ini sangat jelas, ada pertemanan yang tidak sehat. Teman bisa merusak kebiasaan atau karakter kita yang baik. Hubungan punya kuasa memindahkan, termasuk karakter. Ada anak yang waktu dibesarkan di keluarga, dikasihi dengan amat sangat, diperhatikan, tidak kurang kasih sayang. Anak ini baik, tapi ketika mulai remaja, bergaul dengan teman yang mulai aneh-aneh gitu, bisa berubah. Padahal kalau kita bilang, oh anak-anak yang broken home yang bisa kayak gini. Tapi ini enggak, anak-anak yang dibesarkan dengan kasih sayang bisa berubah hanya karena pergaulan. Hati-hati pilih teman karena ada transfer dalam hubungan. Kemudian ada pertemanan yang tidak sehat dalam Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 3 jenis teman ini nggak baik, kata Mazmur 1 ayat 1. Yang pertama, orang fasik, bicara orang yang tahu firman namun tidak melakukan, orang yang nggak punya iman. Yang kedua, orang berdosa. Yang ketiga, kumpulan pencemooh. Kenapa? Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul dengan orang fasik, kita kan sama dengan mereka. Kita tahu firman tapi nggak melakukan. Berapa banyak orang-orang Kristen yang kita tahu cuma pintar ngomong doang. Kalau udah sharing firman luar biasa, tapi dalam kelakuannya nggak ada samanya. Firman Tuhan itu cuma sekedar jadi pengetahuan, cuma jadi buat debat teolog, tapi dalam kehidupan nyata hidupnya sendiri nggak berbuah. Nah, kalau kita bergaul dengan orang-orang seperti ini, kita akan jadi sama dengan mereka. Nah, orang-orang berdosa udah jelas. Kalau kita mainnya sama orang berdosa, kita akan melakukan juga seperti apa mereka lakukan. Satu kali ada anak yang cukup dekat dengan kami. Keluarga ini cukup dekat dan suaminya mulai dikirimi, foto-foto porno, video-video porno oleh teman sesama main gitu. Mengakibatkan pertengkaran hebat dengan istrinya dan kemudian rusaknya hubungan karena suaminya mulai ikut-ikutan. Bahkan yang lebih dahsyat, mulai diajak pergi ke panti pijat. Kalau kita bergaul dengan orang berdosa, otomatis budaya, cara pikir, gaya hidup itu transfer semuanya. Kumpulan pencemooh, ayo, terutama ibu-ibu, jangan pilih teman yang sukanya ngegosip. Otomatis kita akan jadi seperti mereka. Diajakin ngegosip apa nggak asik. Tapi Tuhan berkata kita nggak boleh duduk dalam kumpulan pencemooh. Ingat, tidak semua orang harus jadi teman. Yang terakhir tentang hubungan yang tidak sehat. Pertemanan yang tidak sehat mencelakakan kita. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Itu benar ya, sahabat tuh bisa lebih karib sama kita daripada saudara. Tapi perhatikan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, berarti teman ini gak peduli kalau dia merugikan kita. Gak peduli kalau dia mengorbankan kita. Gak peduli apakah sikapnya terhadap kita membuat keluarga kita berantakan. Dampaknya itu buruk kepada keluarga kita. Contoh, ada pertemanan yang sukanya ngajak nongkrong di klub, di bar, malam-malam, minum sampai mabuk, lalu pulang ke rumah tengah malam, bahkan subuh. Otomatis istri nggak senang, ribut. Kemudian sering ngajak suami atau istri pergi keluar makan, nongkrong di kafe sana, restoran sini. Nongkrong berjam-jam, jarang di rumah, sibuk sosialita gitu ya. Hari ini pakai kostum apa, foto di sana, foto di sini. Akibatnya nggak ngurusin anak, nggak ngelayanin suami pulang kerja, istri nggak ada. Sama dengan suami-suami, istri nunggu di rumah seharian. Berharap suami pulang makan malam, tapi nggak pulang-pulang. Kenapa? Karena bergaul sama teman-teman yang mungkin udah biasa hangout di luar sampai malam, nggak punya waktu sama keluarga, nggak punya quality time, selalu bilangnya sibuk, padahal nongkrong sampai malam cuma minum dan buang waktu aja. Banyak orang-orang yang nggak peduli apakah mereka membuat hal-hal yang mempengaruhi hubungan kita dengan suami atau istri kita, bahkan anak-anak kita. Saya sempat kesal dengan teman-teman yang minta Jojo untuk menolong mereka mengantar
tamu-tamu mereka. Misal contoh, tur ke Israel pada saat Natal atau Tahun Baru, atau pergi ke mana gitu. Padahal itu momen-momen di mana seharusnya kita semua kumpul sama keluarga. Nah, saya berpikir gitu, kenapa mereka nggak bisa berpikir bahwa suamiku juga pasti harusnya ada di rumah. Pasti istri dan anak-anaknya berharap dia ada di rumah. Bahkan ada yang ngundang suamiku di hari ulang tahunnya. Bahkan berani bilang gini, gak apa-apa rayain sama kita. Apa mereka gak mikir bahwa anak-anak saya juga mau merayakan dengan papahnya gitu. Bahkan ada teman yang sampai pinjem uang, gak peduli padahal suami kita sudah bilang, uang ini mau dipakai buat bayar anak sekolah. Tapi tetap dia mau pinjam. Akibatnya suami istri bertengkar. Berapa banyak teman yang mencelakakan. Baik, saya akan bagikan hari ini tentang 3 tips bagaimana memilih pertemanan yang sehat. Firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 17 berkata gini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Teman yang baik adalah yang tidak meninggalkan kita di saat susah. Karena firman Tuhan berkata, menjadi seorang saudara dalam kesukaran padahal dia hanya seorang teman. Ada pepatah berkata, hard times show real friends. Teman terbaik ditemukan di masa sulit. Buka mata Anda lebar-lebar di masa sukar, supaya Anda sadar, yang ada saat Anda susah adalah teman yang berharga. Ketika keadaan kita baik, kita berlimpah, semuanya luar biasa. Banyak orang yang seolah membutuhkan kita, mencari kita, mendekati kita, karena ingin mengambil keuntungan dari hidup kita. Tapi hanya teman-teman yang baiklah yang bertahan dengan kita di masa-masa sukar. Teman yang baik itu menemani dan menolong kita di saat-saat sulit. Semua orang bisa menghargai kelebihan kita. Sejauh kita masih punya kelebihan, masih memberikan keuntungan kepada mereka. Banyakan orang hanya mau yang baik dari kita. Tapi hanya teman yang baik yang tidak meninggalkan kita bagaimanapun keadaan kita. Amsal 19 ayat 4 berkata gini, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Sedih sekali kalau kita punya sahabat yang justru ninggalin kita di saat susah. Saya belajar banyak tentang ayat ini. Bagaimana kita bisa menilai siapa yang layak kita pertahankan dalam hidup kita dan siapa yang harusnya kita tidak usah buang waktu dengan mereka. Justru di masa-masa sukar seperti saat ini adalah waktu yang tepat untuk Anda buka mata lebar-lebar dan lihat siapa yang bertahan bersama dengan Anda di masa-masa sukar. Teman-teman mana yang tetap ada untuk Anda di saat Anda dalam kesukaran. Saya dan suami selama ini khotbah keliling 15 tahun di Indonesia, dan di saat pandemi datang, semua gereja tentu nggak bisa ibadah. Dari sekian banyak gereja yang rutin mengundang kami, hanya satu gereja dan satu persekutuan yang masih mempedulikan kami. Bayangkan, kalau dihitung sudah banyak sekali gereja yang kami layani, banyak sekali persekutuan yang sudah kami layani. Tetapi hanya satu gereja dan satu persekutuan yang masih mempedulikan kami, meskipun kami nggak bisa memberi keuntungan kepada mereka. Bicara soal kami nggak bisa melayani di gereja mereka, yang otomatis mungkin nggak mendatangkan persembahan buat gereja. Tetapi luar biasa, di masa-masa sukar, cuma satu sahabat yang menghubungi saya dan bertanya, Henny, apakah kamu baik-baik? Bahkan berkata, kalau kamu butuh, tolong kasih tahu. Saya tidak kasih tahu, saya diam saja karena saya tidak punya mental pengemis. Saya tidak suka minta-minta, tapi saya hargai betapa dia memperhatikan kami di tengah-tengah kesukaran kami. Luar biasa. Anda tahu bahwa Tangan Pengharapan membutuhkan partner-partner untuk konsisten mensupport program Tangan Pengharapan, bermitra, berpartner. Rutin 1 tahun MOU dengan kami dan rutin support salah satu program Tangan Pengharapan. Misalnya mengadopsi Feeding and Learning Center setiap bulan. Sementara banyak orang-orang yang mulai mundur teratur karena kesulitan ekonomi, gereja-gereja juga banyak yang kehilangan pendapatan tentunya karena nggak bisa ibadah. Nah, saya
sangat terharu ketika satu gereja ini betul-betul tetap support Tangan Pengharapan. Tidak mengurangi supportnya sama sekali. Dan saya lihat meskipun gereja ini mengalami penurunan dalam persembahan karena mereka tidak bisa ibadah onsite, tapi gereja ini tetap menolong kami. Saya hargai betul. Dan saya bilang sama suami saya, justru gereja yang kayak gini yang saya akan terus khotbah layani mereka. Karena saya bilang sama suami saya, mulai tahun ini saya sudah tidak khotbah keliling lagi sampai ke depannya. Saya memutuskan untuk fokus hanya melayani di sosial media dan YouTube untuk firman Tuhan, supaya menjangkau lebih banyak orang dengan waktu yang ada, sehingga saya bisa punya waktu lebih buat keluarga. Tapi gereja ini akan jadi gereja yang saya prioritaskan, karena mereka jadi sahabat di masa-masa sulit. Teman yang baik itu menolong kita saat kita jatuh. Pengkhotbah 4 ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya? Tentu waktu kita susah, kita berharap justru sahabat yang nolong kita. Karena orang lain yang hanya sekedar tahu kita, belum tentu mereka peduli kita. Tapi luar biasa sekali ternyata banyak orang yang kemudian awalnya begitu dekat sama kita, kayaknya baik sama kita, tapi ketika kita susah mereka gak peduli juga sama kita. Hal yang paling penting untuk kita menilai sebuah hubungan itu layak atau tidak layak dipertahankan justru di masa-masa sukar. Teman yang baik itu membangun dan menguatkan kita saat kita lemah, saat kita jatuh, bukannya malah mentertawakan kita. Yesaya 41 ayat 6 berkata gini, yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Kalau mereka nggak bisa bantu kita secara keuangan, paling tidak mereka ada di sana untuk mendoakan kita dan terus menguatkan kita. Tapi kalau justru di masa-masa susah, orang mulai tinggalkan kita, berarti mereka bukan sahabat kita. Yang kedua, pertemanan yang sehat adalah yang tulus berteman tanpa kepentingan. Amsal 14 ayat 20. Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Perhatikan, sahabat orang kaya itu banyak, sedangkan orang miskin dibenci. Kenapa? Karena kalau dekat dengan orang kaya, biasanya ikut kecipratan juga berkat-berkatnya katanya. Well, harusnya kita belajar berteman itu jangan hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri. Jangan sampai kita punya mental memanfaatkan kebaikan orang lain. Ada teman yang mendatangi kami ke rumah satu pagi, kemudian ingin pinjam uang, langsung jebret, "Heni, pinjemin saya 50 juta. Saya kaget. Terus saya bilang, maaf, saya nggak bisa kasih kamu, saya nggak punya. Kemudian dia bilang gini, ya sudah, dia marah, dia pergi, tinggalkan kami. Dan sampai hari ini tidak pernah berteman lagi sama kami, tidak pernah nyapa kami. Padahal tadinya hubungannya sangat baik. Teman yang cuma mau datang pinjam uang gak dikasih marah, kayak gini gak layak jadi teman kita. Ada teman yang hutang sama kami bertahun-tahun, begitu ketemu saya, pura-pura lupa. Ada teman-teman yang cuma memanfaatkan kebaikan kita. Layak gak jadi teman kita? Gak perlu. Bukannya bayar utang, malah jelek-jelekin kita. Haleluya. Ada teman yang bahkan gini, ketika mereka merasa tidak diuntungkan lagi dari hubungan ini, mereka langsung memutuskan hubungan. Wah, yang ini luar biasa. Di Yayasan Tangan Pengharapan, jarang sekali saya ketemu temen tuh yang datang untuk berniat membantu lalu bukain jalan gitu. Maksudnya dalam arti kata gini, Hen, ada bisnis ini nih, ayo kerjain, ini untungnya bagus buat support yayasan. Itu mungkin di antara 1.001 orang yang kayak gitu. Nah, ada yang ketemu kami pengen dapat keuntungan dari Yayasan Tangan Pengharapan, dan ketika hal ini memberatkan kami bilang sorry nggak bisa dilanjutkan. Langsung hilang, putus hubungan. Ketemu saya kayak orang nggak kenal aja. Nah, tapi saya nggak kecewa, justru hal-hal ini yang membuka mata.
Bahwa kalau orang deketin kita hanya untuk dapat keuntungan aja, mereka nggak layak jadi teman kita. Harusnya teman itu bisa menerima kita apa adanya. Orang kaya, on the other hand, orang kaya sulit menemukan sahabat. Ada pepatah Indonesia berkata, ada gula, ada semut. Amsal 19 ayat 4. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Nah, kalau kita diberkati secara keuangan, otomatis banyak orang yang deketin kita. Ketika kita punya jabatan, otomatis banyak orang deketin kita karena mereka semua punya kepentingan. Nah, saya katakan orang kaya pasti sulit menemukan sahabat sejati yang deketin mereka tanpa kepentingan. Nah, teman-teman yang deketin kita hanya untuk cari keuntungan, bukan teman yang baik. Yang terakhir, teman yang baik, pertemanan yang sehat adalah teman yang berani menegur kita. Amsal 27 ayat 6 berkata gini, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Nah, jangan artikan seorang kawan memukul ini berarti teman kita harus pukul kita, bukan gitu ya. Artinya, dia berani negur kita. Teman adalah cermin bagi hidup kita. Justru teman yang baik, mereka berani kasih tahu kita kesalahan kita. Mereka jadi cermin dalam hidup kita. Justru jangan buang teman-teman yang bisa negur kita. Kalau orang-orang yang cuma muji-muji, berusaha ngambil hati, itu malah yang bikin kita nggak maju. Kita mungkin terbangun secara semangat dan iman, tapi kita juga butuh teman-teman yang kasih tahu kita apa yang salah supaya kita perbaiki. Tapi saya mau share, ada cara atau seni dalam menegur. Dalam pepatah bahasa Inggris, give correction in private, give praise in public. Artinya gini, kalau negur orang itu 4 mata. Kalau memuji boleh di depan umum. Kita nggak bisa negur sembarangan orang, nggak kenal kok negur-negur. Dan juga harus dengan motivasi hati yang benar. Motivasi hati ketika kita menegur haruslah untuk kebaikan, bukan untuk menghancurkan. Untuk memperbaiki kesalahan, bukan untuk mempermalukan. Ketika kita ingin menegur, kita harus lihat apakah kita punya hubungan yang dekat dengan orang ini. Karena untuk menegur itu perlu ada hubungan. Contoh, atasan menegur bawahan, teman, kakak, adik menegur, anak, orang tua. Kalau Anda coba negur orang di jalanan, mereka pasti nggak peduli sama omongan Anda dan mereka pasti marah. Pasti mereka akan jawab gini, urus diri lu sendiri. Nah, karena menegur dan mencela itu beda tipis. Kalau memang kita tidak punya hubungan, jangan serta-merta menegur. Harusnya bangun hubungan dulu. Karena sahabat nggak mempermalukan, menegur untuk kebaikan. Teman yang baik itu tidak membicarakan kita di belakang, tapi menegur kita untuk kebaikan. Amsal 27 ayat 5 bilang, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Teman yang baik memberi nasihat tanpa niat jahat. Mereka tegur karena mereka ingin lihat kita bertumbuh jadi lebih baik. Kita berbalik dari jalan kita yang salah. Mereka ingin kita hidup lebih baik. Tapi orang yang nggak mengenal kita, nggak punya hubungan sama kita, cuma sekedar tahu kita lalu coba-coba negur kita pasti nggak akan terima. Teman yang baik yang gak membicarakan kita di belakang, tapi justru negur kita di depan untuk kebaikan. Saat kita jatuh, sekalipun, katakan jatuh dalam dosa, teman yang baik itu mendoakan kita dan menasehati kita. Bukannya menceritakan kesalahan kita kemana-mana. Amsal 17 ayat 9. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Kadang-kadang itu ada toleransi dalam hubungan di mana kita tahu nggak ada yang sempurna. Contoh, pembantu di rumah mau cari yang perfect ya pakai robot. Tapi ada yang nggak sempurna. Mereka nyapu mungkin kurang bersih, ngepel mungkin kurang bersih, mungkin bersihin kamar mandi kurang bersih, mungkin nyetrika kurang lurus, bahkan mungkin cuci baju masih ada yang luntur. Gak ada yang sempurna. Ada orang yang masak sebentar enak, sebentar enggak. Sama dengan persahabatan. Mana ada sahabat yang sempurna, gak pernah salah. Kalau kita mengasihi sahabat kita, harusnya kita bisa memahami, bisa menerima seseorang lebih dan kurangnya.
Kalau orang cuma mau terima bagusnya kita, mereka bukan sahabat kita. Justru seorang sahabat bisa terima kita apa adanya, baik dan kurangnya kita, positif dan negatifnya kita. Mereka tegur kita, tapi mereka tetap sayangi kita. Teman yang justru ngungkit-ngungkit kesalahan, ceritain kita kemana-mana, nggak layak dipertahankan. Teman yang sungguh-sungguh mengasihi kita, pasti akan mengampuni kita. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kadang-kadang kita perlu merem dikit lah kepada kesalahan-kesalahan kecil yang harus dipahami gitu. Nggak perlu terlalu emosi, marah, meledak-ledak. Kalau kita memang mau belajar mengasihi, kita mau belajar memahami gitu. Kayak contoh misalnya, saya mengasihi orang yang bekerja pada kami. Dia parkir mobil mundur, penyok. Saya nggak marah sama dia, saya cuma bilang hati-hati. Sebenarnya itu sebuah kesalahan, harus ditegur. Tapi udah terlanjur dan itu nggak sengaja. Nah, kasih akan membuat kita mau memahami gitu kelemahan orang. Orang yang hanya mau bagusnya kita berarti bukan teman kita. Mereka cuma orang-orang yang menikmati karya-karya kita. Berarti saya bisa bilang itu sekedar orang-orang yang tahu kita, bahkan orang-orang yang cuma sekedar lewat di hidup kita. Mari bijaksana memilih teman. Jangan habiskan waktu untuk orang-orang yang salah, karena waktu kita sangat berharga dan teman-teman menentukan masa depan dan juga hidup keluarga kita. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biar kiranya kami diberi hikmat, bijak, memilih pertemanan yang sehat. Teman-teman yang bisa menolong kami untuk bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik. Bertumbuh dalam iman kami, membawa kami kepada pengenalan dan takut akan Tuhan. Biar kiranya teman-teman kami jadi teman-teman yang membangun, mengkoreksi kami untuk kebaikan kami. Tolong kami Tuhan, karena waktu ini begitu terbatas. Hubungan menentukan masa depan, biarlah kami boleh bijaksana memilih komunitas kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen.